Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Nah, berhubung chapter terbaru One Punch Man versi Murata Sensei udah rilis beberapa chapter. Ya, Mr. K bisa dibilang telat sih. Kita bahas dulu chapter 173 yang lalu. So, tanpa banyak emang gak jelas, monggo enjoy review One Punch Man chapter 133 yang bisa dibilang Mr. K telat. I'm sorry guys, oke? Let's go! Kewaspadaan Dr. Bovoy kepada Saitama. One Punch Man chapter 173 mengambil judul Secret Intel, yang berarti Intel Rahasia. Berjudul demikian karena memang chapter kali ini mengambil banyak hal berbau penuh informasi rahasia. Untuk halaman covernya sendiri menggambarkan Zombie Man, Flashy Flash, Genos, hingga Amai Mas yang tengah berkumpul jadi satu. And next kita langsung menuju cerita utama ya. Kali ini masih melanjutkan insiden terakhir, yakni soal kehancuran sistem keamanan yang selama ini dibangga-banggakan oleh Metal Knight. Ditambah para petugas asosiasi pahlawan menyayangkan kerusakan parah sistem tersebut dan langsung menyebutnya sebagai malfungsi. Terus mereka menganggap usaha Metal Knight gak lebih dari bakar uang semata. Ya namanya juga perusahaan, ngabisin miliaran dana dan proyeknya langsung gagal, wajar bicara demikian. Padahal semisal bicara fakta di lapangannya, ini mah emang Saitama aja kelewat kuat sampai bisa robot berkekuatan tinggi saja hancur lebur. Nah, setelah selama ini senantiasa menjadi siluet, di chapter 173 ya, Metal Knight alias Dr. Bovoy ditunjukkan sepenuhnya sebagai sosok di balik sistem keamanan yang disebut malfungsi. Jelas Dr. Bovoy tak menerima hal itu guys, dan menyelidiki soal apa yang sebenarnya terjadi. Sampai akhirnya ia mengetahui sendiri ada satu makhluk yang tertangkap kamera. Well, sudah jelas sosok itu adalah Saitama yang disebut sebagai botak berjubah. Dr. Bovoy meyakini robot yang ia ciptakan memang siap mengamankan dengan kekuatan mengagumkan. Bahkan semua level ia sebutkan, mulai dari level 4, 7, 9, hingga 10, ia masih tak habis pikir soal gimana kok bisa robot yang katanya emang strong, sehebat itu pula hancur. Apalagi menurutnya, satu robot level 10 aja ya, harusnya udah cukup mengalahkan dua monster Disaster Demon secara bersamaan. Karena penasaran akan sosok botak berjubah ini, membuat Dr. Bovoy kemudian menyelidiki data milik Saitama. Semuanya memang nampak wajar, tapi ada satu hal yang menarik, yaitu soal gimana Saitama bisa memecah rekor naik peringkat dengan sangat cepat. Tahapan Saitama bisa berperingkat seperti sekarang ini pun dijelaskan. Pertama, Saitama naik ke kelas C 65 hari yang lalu. Kedua, Saitama naik jadi kelas B di 45 hari yang lalu. Dan naik lagi ke peringkat A di 2 hari yang lalu. Rangkaian prestasi Saitama juga oke, seperti menahan Sonic, membantu menghancurkan Meteor, lalu mengalahkan Deep Seeking, sampai ikut pertarungan melawan Garou. So, Dr. Bovoy melihat tak ada yang istimewa dari tiap capaian Saitama. Sekalipun membaca bahwa nilai ujian fisiknya adalah yang terbaik dari yang terbaik, satu hal yang pasti ya, usai melihat Saitama sangat perkasa mengobrak-abrik robot miliknya, Dr. Bovoy akan selalu waspada kepada Saitama jika si botak berjubah menjadi musuhnya. Pembahasan God. Sekarang kita beralih ke para 3 pahlawan kelas S dan 1 pahlawan kelas A yang dikumpulkan untuk rapat asosiasi pahlawan. Yaps, mereka ini yang tadi muncul di cover judul guys. Tujuan mereka berkumpul untuk mencari informasi dari berbagai fenomena yang dialami sepanjang insiden asosiasi monster berlangsung. Untuk latar waktunya, ini 2 hari yang lalu dari waktu dimana Metal Knight membicarakan Saitama. Pihak asosiasi pahlawan memang sengaja tak mengumpulkan banyak pihak dan masih merahasiakan pembahasan mereka, karena pada dasarnya mereka tak mau mengumumkan informasi yang belum pasti. Plus tidak ingin menambah kepanikan publik semakin berlebih dan tak bisa ditampung. Fokus perkumpulan ini membahas hubungan antara ramalan bumi yang dalam bahaya serta fenomena aneh di penyerangan asosiasi monster, termasuk soal gimana ada manusia yang bisa menjadi monster. Nah, di tengah perdebatan pahlawan kelas S dan staf asosiasi pahlawan soal penting tidaknya mengumumkan berbagai fenomena yang ada kepada publik, Amai Mas memotongnya. Ia mempertanyakan soal apa yang sebenarnya terjadi. Emang ngeselin sih si pahlawan kelas A ini mengabaikan laporan atas alasan sibuk dan menyebut dirinya sebagai penasihat, jadi bikin dia merasa lebih superior daripada pahlawan kelas S lain. Bahkan Genos sudah siap menjelaskan, ya intinya menyampaikan kalau Genos sudah siap dengan laporan buatan yang ditulis selama 3 jam. Yang parah ya, laporan itu isinya aktivitas Saitama pula. Ada. Sadar Genos gak beres, salah satu staf bernama Shit ya memperkenankan Zombie Man untuk lebih dulu menyampaikan apa pendapatnya.
Dan bener aja, Zombie Man langsung terus terang soal gimana dirinya mendapat informasi mengenai God dari pertarungannya melawan Homeless Emperor. Lebih lengkapnya, entitas God ini yang bisa memberikan kekuatan kepada Homeless Emperor sehingga ia bisa sangat kuat. Sayang, ketika akan digali informasi lebih jauh, Homeless Emperor musnah seketika. Di sisi lain, Flashy Flash lantas tak asing dengan cerita yang disampaikan Zombie Man sampai menanyakan soal komunikasi lewat telepati. Ya, itu karena Flashy Flash menceritakan petualangannya dengan Saitama serta Manako ketika mendapat interaksi dengan God. Ada hal lucu di sini karena Flashy Flash sempat menyebut Manako dan dipertanyakan soal siapa itu. Flashy Flash memilih untuk mengabaikannya. Melanjutkan kisah Flashy Flash, God mencari wadah yang layak sehingga yang tidak layak akan dilenyapkan. Itu yang bisa disimpulkan Flashy Flash soal God. Dan jadinya insiden musnahnya Homeless Emperor karena dianggap memang tidak layak. Sampai paling ngenanya ya, Flashy Flash langsung menembak pertanyaan kepada Sis mengenai Blaze. Setelah disanggah oleh Mas kalau God bisa aja bagian dari asosiasi monster, Flashy Flash semisal benar demikian, harusnya Blaze gak usah repot-repot mencarinya. Dan menyampaikan salam Blaze kepada Sis, dan dari sinilah guys, semuanya mulai terbongkar. Masa lalu dan Blaze. Apa yang ditanyakan Flashy Flash sontak membuat Sis akhirnya membuka rahasia, yakni soal pemburuan God oleh Blaze yang telah dilakukan selama 20 tahun lamanya. Terbongkar dah kalau memang alasan Blaze jarang terlibat di aktivitas pahlawan karena memang dia punya misi yang super duper berat. Kubus hitam sejak dulu memang punya kemampuan untuk mengubah manusia menjadi monster, atau lebih tepatnya menjadi penghubung interaksi God dengan para manusia yang akan diberi kekuatan. Karenanya dalam kurun waktu yang lama ya, Blaze dan teman-temannya senantiasa menganalisa kubus hitam misterius itu. Oh ya, untuk siapa aja teman Blaze, di sini gak disampaikan teman-teman galaksinya ya, melainkan satu orang dengan 2 pedang di punggungnya. Sepertinya Blaze menemukan kawannya yang lain ketika melintasi ruang dan waktu, dan kebetulan memang sama-sama mencari entitas God. Nah, tepat di 2 tahun yang lalu, insiden luar biasa pun terjadi, di mana Blaze yang tengah berhadapan dengan Elder Centipede mendapat interaksi God secara langsung. Sama seperti biasanya, God menawarkan kekuatan. Dari interaksi tersebut, Blaze tahu kalau God bukanlah ancaman biasa. Ia menolak dengan tegas ajakan God dan malah menentangnya secara lantang. Ini juga menjawab kenapa Blaze paham soal kehadiran God ketika mencoba mengajak Tatsumaki. Karena Blaze memang mengingat sensasinya. Dia selanjutnya memutuskan untuk menjadikan ini rahasia dan menjalankan misi memburu God seorang diri. Hanya segelintir orang yang tahu kebenaran ini sih. Yang jelas God ini memang diprediksi berkekuatan luar biasa, ditambah keberadaannya tak bisa diprediksi, sehingga memang cuma Blaze dengan kekuatan manipulasi ruang dan waktunya yang dapat memburu God, dan menjadi alasan Blaze tak ingin melibatkan pahlawan lain. Dongeng Genos. Setelah mendengar kisah soal God dan Blaze, kini giliran Genos yang coba buka suara. Sebenarnya niat Genos di sini baik sih, yaitu mau menjelaskan sekuat apa gurunya atau Saitama di hadapan semua orang yang hadir. Genos bahkan berani bertaruh semisal masalah ini diserahkan kepada si botak berjubah, maka bakal selesai dengan cepat. Bahkan untuk memperkuat argumentasinya tersebut, Genos mulai cerita dari A sampai Z soal semua kejadian yang menimpa Saitama. Semuanya. Bahkan seluk-beluk Saitama bersin di Jupiter pun gak terlewatkan. Cuman penjelasan Genos panjang kuali lebar. Bayangin aja sampai 4 jam dan Amemas milih buat cabut duluan. Kacaunya lagi, alih-alih bahas fenomena dan informasi yang disampaikan, 90% kisah Genos cuma berputar di Saitama. Jadi buat yang nggak tahu, menganggap Genos cuma terlalu terobsesi sama gurunya, Genos memang perlu dididik membuat laporan yang ringkas dan padat ya. Kisah yang disampaikan Genos membuat semua yang hadir tak percaya, termasuk soal bersin di Jupiter. Malahan bagi Flashy Flash ya, itu hal yang sangat amat mustahil sekalipun untuk King yang menjadikan bulan sebagai samsaknya. Semakin meragukan lagi ketika ada niat untuk menanyakan informasi ini kepada Saitama, Genos malah mengkonfirmasi kalau si botak berjubah gak punya ingatan itu. Makin dikira dah, Genos ini lagi ngelindur. Flashy Flash malah ngeledek Genos agar mengarang cerita yang bisa dipercaya dan membuat Genos marah. Ada ide untuk menanyakan ini ke Garo, namun apa daya, Garo juga lupa ingatan. Sulit memang, semuanya pada lupa ingatan di saat yang genting. Sama ketika kita ngutangin uang ke temen lah, mereka pada lupa ya.
Brengsek. Well, terlepas dari hal itu, Sis mengkonfirmasi interaksi God di dunia lebih tajam dan ada sesuatu dari dimensi mereka yang menyebabkan hal itu. Dan anehnya lagi ya, saat menyampaikan narasi ini diiringi dengan visual Saitama. Apakah ini pertanda Saitama membuat God bangkit karena insiden terpental ke bulan? Atau God memang mengincar Saitama jadi wadahnya? Ya, kita tunggu aja kapan ini dibahas lah. Oke, kita lanjut lagi ke cerita. Karena kesal, Genos memilih cabut dari rapat dan menyampaikan agar meminta bantuan Saitama. Semakin kacau ketika Flashy Flash bilang agar Blast menyelesaikan masalah soal God dan menantang untuk menentukan siapa yang terkuat. Jadi permintaan Sis untuk menjadi bersatu dan solid sepertinya jadi PR bagi asosiasi pahlawan sih. Tapi di sisi lain tenang saja ya, meski nampak kacau, Zombie Man sebenarnya menyadari perihal Saitama. Karena botak ya, Zombie Man mengingat soal pelepasan limiter, mendapatkan kekuatan luar biasa dan botak jadi akibatnya. Ya karena ini Zombie Man kayaknya bakal datengin Saitama sih. Next kita ke sisi Flashy Flash lagi, sama sih terkesan mengabaikan tapi kayaknya dia menyimak perkataan Genos. Walau meragukan, ia paham semisal Saitama itu kuat banget, namun gengsinya masih tinggi dan membuatnya berpikir Saitama itu berlian yang perlu diasah. And then cerita ditutup dengan Amai Mas juga memperhatikan database Saitama, kemudian bicara soal kegilaan Genos kepada Saitama serta pahlawan yang ideal. Yaps, itu dia review One Punch Man chapter 173-nya guys. Semakin menarik karena insiden soal Blast dan God udah digali lebih jauh. Terlebih Saitama udah jadi pusat perhatian. Jadinya auranya sebagai MC mulai kerasa nih. Oke, segini dulu perjumpaan kita. See you again next time. Adi segera Melo Stage everyone. Salam Animania.